Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru SMA 4 Kota Solo. Kali ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sasmiati. Ibu adalah seorang guru BK yang akan memberikan materi tentang bakat dan minat. Bakat dan minat adalah bagian dari materi BK, di mana penting seorang siswa mengetahui bakat dan minatnya kemana. Kalau kita sudah mengetahui apa bakat kita dan kemana minat kita, dan kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakat dan minat tadi untuk mencapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Apa itu bakat? Bakat adalah segala potensi yang menonjol yang kita bawa semenjak kita lahir. Segala potensi yang menonjol yang kita bawa dari lahir. Sementara minat adalah perhatian kita yang mengandung unsur-unsur perasaan. Kita bisa berubah-ubah tergantung pada pengalaman orang tersebut. Persamaan antara bakat dan minat adalah perlu adanya pengembangan melalui belajar terus-menerus agar keinginan dan kemampuan yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas keinginan dan kemampuan saja. Bakat dapat dikategorikan dua macam. Yang pertama bakat umum, yang kedua bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar yang sifatnya sudah umum. Bisa diartikan semua orang memilikinya dan sudah menjadi hal yang biasa. Bakat khusus adalah kemampuan berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Bisa diartikan tidak semua orang untuk memilikinya. Misalnya bakat seni, public speaking, tidak semua orang dapat melakukannya. Contohnya, bakat bahasa. Tidak semua orang mampu untuk berbahasa, mengolah kata dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan misalnya. Tidak semua orang bisa berbicara bahasa asing dengan baik dan benar gitu. Hanya orang-orang yang berbakat saja yang mampu melakukan itu dengan baik. Kemudian bakat mekanik. Bakat mekanik biasanya tentang bentuk prinsip-prinsip umum IPA, kemudian mengenal alat-alat, kemudian cara mesin bekerja atau tata kerja mesin dan sejenisnya yang mengandung unsur mekanik. Jika seseorang punya bakat mekanik, dia akan mudah melakukan hal-hal yang berbau mekanik itu dengan baik. Contohnya menyusun mesin motor, menyusun mesin mobil, atau menciptakan mesin baru. Itu orang yang mempunyai bakat mekanik. Kemudian ada bakat ketelitian klerikal namanya. Bakat ini merupakan kemampuan meramu zat-zat. Misalnya meramu untuk laboratorium, menata kantor, tulis menulis dan lain sebagainya. Berikutnya bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang ini digunakan untuk mengamati atau
menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir 3 dimensi. Bakat ini membuat seseorang memiliki sifat tajam dan peka dalam detail visual. Bakat ini dimiliki oleh seorang artis, pilot, arsitek, fotografer, dan profesi lainnya. Termasuk juga sopir yang mampu membaca ketepatan dia untuk menjalankan mobilnya di tempat yang sempit tanpa geser ke kiri, geser ke kanan. Dia mampu melakukan itu dengan baik. Itu contoh yang ringan untuk bakat relasi ruang. Kemudian bakat verbal. Bakat verbal adalah bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk ungkapan atau kata-kata. Ini kemampuan berbahasa. Kemampuan ini mirip yang dimiliki oleh seorang pembicara, motivator, atau penulis. Mereka mempunyai kemampuan verbal atau kemampuan berbahasa dengan baik. Berikutnya, kemampuan abstrak. Bakat abstrak adalah bakat bukan kata ataupun angka, tetapi lebih ke bentuk rancangan atau ukuran, pola atau bentuk, serta posisinya. Mungkin ini tepatnya untuk seseorang yang menciptakan sesuatu di ruang kosong, mengisi pola-pola di ruang kosong yang sebelumnya belum pernah dilihatnya atau belum pernah ada gitu. Kemampuan ini bisa dimiliki contohnya seperti seorang yang melukis, yang abstrak di dalam pikirannya bisa dituangkannya dalam kanvas atau dinding-dinding yang diberikan makna oleh pikiran dan rasanya sendiri. Kemudian berikutnya, bakat skolasi. Bakat skolasi adalah bakat perpaduan antara kata dan angka. Seseorang yang mempunyai bakat skolasi ini meliputi kemampuan berpikir, menalar, menciptakan hipotesis, mengurutkan pandangan hidup yang sifatnya rasional, pemrograman, akuntan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bakat numerikal atau numerikal. Bakat numerikal adalah bakat mengenai konsep dan bentuk angka maupun matematik. Contohnya ya, ada anak kecil yang mampu menghitung atau menjumlahkan dalam hal yang cepat dan angka yang banyak. Itu dia punya bakat numerikal yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik 2021. Perkenalkan, nama kakak Azura Darmawan. Kakak adalah salah satu alumni SMA 4 angkatan 2019. Jadi dulu kakak itu mengambil jurusan IPA. Jadi kakak salah satu, alhamdulillah kakak lulus SNMPTN 2019 dengan pilihan jurusan pendidikan dokter Universitas Andalas. Awalnya kakak memilih 2 jurusan. Yang pertama itu adalah jurusan kedokteran juga, tapi itu di Universitas Jambi. Dan yang kedua pilihan kakak adalah juga jurusan pendidikan dokter, dan itu di Universitas Andalas. Dan alhamdulillah kakak lulusnya di pilihan kedua kakak, yaitu jurusan pendidikan dokter di Universitas Andalas. Baik deh,
Dek, jadi kakak merasa bahwa dengan kita mengasah kemampuan kita, mengasah minat dan bakat kita, jadi kita lebih mudah untuk menentukan bagaimana pilihan kita nanti di akhir. Nah, ketika adik-adik ingin mengikuti SNPTN, adik-adik juga lebih mudah untuk menentukan jurusan apa yang adik minat. Itu tentunya sesuai dengan cita-cita adik. Nah, untuk adik-adik tahun 2021, semangat ya Dek, jangan pernah menyerah, yakinkan diri adik dan juga ikhtiar dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Mungkin itu dari kakak, semoga adik-adik lulus dengan nilai yang terbaik dan juga bisa membawa nama baik SMA 4 untuk kedepannya. Demikianlah penyajian, semoga Ananda paham dan mengerti tentang bakat dan minatnya sendiri. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.